Satreskrim Polresta Pekanbaru menetapkan Ketua LAM Kota Pekanbaru, Yose Saputra, dan Bendahara LAM Kota Pekanbaru, Ade Siswanto sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah yang merugikan negara sebesar Rp723 juta. AKP Markus Sinaga, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru mengungkapkan, Yose Saputra, yang saat itu menjabat sebagai Ketua LAM Kota Pekanbaru pada tahun 2020, diduga menyetujui laporan pertanggungjawaban tanpa adanya verifikasi dan memerintahkan penggunaan dana sebesar Rp70 juta untuk keperluan pribadinya. Sementara itu, Ade Siswanto, selaku Bendahara LAM Kota Pekanbaru, diduga memalsukan bukti transaksi berupa kwitansi fiktif dan markup pengeluaran senilai Rp723.500.419. Ia juga memerintahkan staf administrasi untuk membantu pembuatan laporan fiktif tersebut. Dari total dana hibah sebesar Rp1 miliar, hanya Rp66.995.156 yang benar-benar digunakan, sesuai nota perjanjian hibah daerah. Sisanya, sebesar Rp933 juta, dinyatakan sebagai kerugian negara. Hingga saat ini, penyidik berhasil memulihkan Rp209.504.425 yang telah disetorkan tersangka ke kas daerah, sehingga sisa kerugian negara mencapai Rp723.500.419. Tersangka inisial YS, seperti rekan-rekan media lihat sudah kita paparkan di belakang. Yang mana tersangka YS ini adalah selaku ketua Lembaga Melayu Riau Kota Pekanbaru bersama dengan AS. Tersangka kedua adalah AS selaku bendahara, selaku bendahara Lembaga Melayu Riau tahun 2020. Jadi ada dua tahap. Yang tahap pertama 400 juta, sedangkan tahap 2 adalah 600 juta. Yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2020, di mana uang tersebut dipergunakan oleh Lembaga Melayu Riau Kota Pekanbaru untuk kegiatan dan operasional selama tahun anggaran 2020 dan pembayaran utang pada tahun 2019. Namun kegiatan dilaksanakan tersebut diduga fiktif dan adanya markup, sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan terancam hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar. Pekanbaru, FN Indonesia melaporkan.